Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pelayanan Pendamaian. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ke-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami berdoa agar kami bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai keadaan, dan bisa berdamai dengan berbagai macam aspek hidup sesuai dengan terang kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah tradisi khususnya untuk orang-orang Taiwan. Kalau bertemu dengan orang kemudian Ping An itu adalah damai sejahtera yang disebut dengan Ping An. Jadi saudara-saudara, itu adalah bagian yang sangat penting di dalam sebuah relasi dan harapan manusia bahwa setiap orang itu membutuhkan yang namanya Ping An, membutuhkan yang namanya itu damai sejahtera, dan itu adalah bagian yang penting dalam sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya, putranya, Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Motivasi utamanya adalah yaitu untuk mendamaikan. Mendamaikan di dalam aspek bagaimana? Sebuah relasi yang tidak mengalami kedamaian akan berakhir dengan pertengkaran, akan berakhir juga dengan perpisahan. Dan kemudian kalau kita melihat hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu karena manusia jatuh di dalam dosa. Terputusnya hubungan karena dosa, terputus hubungannya karena kejahatan, terputus hubungan khususnya kalau kita dengan sesama manusia. Karena keburukan-keburukan yang dilakukan bisa dua belah pihak, bisa sebelah pihak, ada yang dikorbankan, ada yang sebagai pelaku yang mengorbankan orang lain. Tetapi kalau kita boleh mengatakan, apa yang menyebabkan damai itu hilang, damai sejahtera itu hilang, yaitu karena dosa. Dosa itulah yang menyebabkan seseorang menjadi sangat egois. Dosa itu juga menyebabkan seseorang sangat hanya memikirkan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dosa itu juga yang membuat kemudian damai itu tidak ada karena dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling tidak ada salahnya, dan merasa dirinya adalah paling mengerti, paling pandai, paling terampil, merasa dirinya sebagai pusat di dalam segala-galanya. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah, kalau Allah ingin memusatkan itu kepada dirinya, sesudah manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah akan meninggalkan kita. Di bumi hanguskan seluruh ciptaan yang ada, yang memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal manusia. Ingatlah sahabat seperjalanan, tempat tinggal kita tidak hanya di bumi, tapi Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bulan bintang, angkasa, jagat raya yang sangat luas. Tujuannya adalah untuk manusia, sehingga diciptakan sebagai bagian terakhir di hari ke-6. Itu semuanya untuk manusia. Bagaimana mungkin kalau sudah pengkhianatan itu dilakukan, orang itu tetap mencintai, maka itu cinta yang luar biasa. Dan Allah berkali-kali dikhianati, berkali-kali dilanggar, berkali-kali manusia lupa diri dan tidak tahu diri. Allah tetap mengasihi dengan mengirim putranya yaitu Kristus Yesus untuk menjadi pendamaian. Dan sampailah kepada Paulus yang menjadi rasul yang dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ada syarat bagaimana pendamaian itu terjadi. Ayat 19 berkata, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Artinya bisa memaafkan, bisa mengampuni, pendamaian itu bisa terjadi. Tidak berhitung mana yang lebih benar dan mana yang lebih salah. Pendamaian itu terjadi kalau itu terjadi dalam relasi manusia. Sahabat seperjalanan, betapa mahalnya berjuang untuk mencari pendamaian. Kalau untuk urusan dosa kita bersyukur, dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Tetapi tidak selesai di sana, kita perlu berdamai dengan seluruh aspek dalam kehidupan ini. Bagaimana rumah tangga berantakan karena masing-masing saling menghitung pelanggaran-pelanggaran, bukan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran. Suami istri berpisah karena masing-masing menghitung kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran.
Demikian juga di dalam kehidupan ini. Kalau kemudian kehidupan itu adalah sifatnya hitung-menghitung, tidak ada yang namanya belas kasihan, tidak ada yang namanya mengampuni. Bagi mereka yang berbuat, tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Makin hari makin buruk kehidupannya, makin hari makin buruk kelakuannya. Apa yang terjadi? Tentu orang demikian akan kita hindari. Karena kalau bertemu dengan orang seperti demikian, yang ada setiap kali bertemu pertengkaran, yang ada setiap kali bertemu adalah percekcokan. Kemudian menimbulkan sakit hati, kepahitan satu dengan yang lain. Mari kita berjuang untuk menemukan yang namanya itu ping'an, yaitu damai sejahtera yang Allah berikan, pelayanan pendamaian. Kalau Allah sudah melakukan yang sangat luar biasa kepada kita, Allah sudah mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang-orang yang mengatakan aku mencintai Allah, maka dia juga akan mencintai relasi yang diperjuangkan. Seluruh hubungan-hubungan buruk itu akan diperjuangkan, dipulihkan. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran, maka Tuhan mendamaikan di dalam Kristus. Demikian juga dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran. Kalau kemudian di dalam relasi itu saling mencari-cari kesalahan, percayalah, bukan semakin dekat tetapi semakin jauh, semakin terpisah, dan saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena yang dilihat adalah kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita berjuang bagaimana membalikkan, kita lebih memikirkan kekurangan kita, kesalahan kita. Dan kita berjuang memperbaikinya dan memikirkan orang lain di dalam segala kekurangannya. Kita memikirkan kelebihan-kelebihan yang akan dimilikinya. Maka sudut pandang dan cara berpikir yang diubah dan diganti. Lebih memikirkan kekurangan sendiri dan memperbaikinya. Dan melihat orang lain di dalam segala kekurangannya. Dia punya kelebihan. Maka pendamaian itu akan terjadi. Sahabat perjalanan, tentu saya berdoa buat sahabat perjalanan yang mendengarkan layanan audio renungan rohani ini. Apakah dalam kehidupan kita yang sudah terpisah dengan orang-orang yang pernah dulunya dekat dengan kita, tetapi tidak pernah selesai, bahkan sampai mati beberapa orang tetap mengingat, bahkan di ujung-ujung kematiannya, selain pesan-pesan kepada orang keluarga, yang akan ditinggalkan, dia tetap masih berkeluh kesah tentang orang yang pernah menyakiti dia, tentang orang yang pernah melukai dia, dibawa sampai mati. Sahabat seperjalanan, kalau kita membenci, kalau kita tidak menyukai, dan kalau kita sakit hati, seyogianya itu tidak hanya melanggar firman Allah, tetapi merugikan diri kita sendiri. Kehidupan, pikiran, dan hati kita dipenuhi oleh emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif. Bukankah kita sedang berbuat jahat dan berbuat buruk kepada diri sendiri? Mari kita berjuang supaya melakukan pelayanan pendamaian sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kristus kepada kita. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 19. Bila kita menjadi pribadi-pribadi yang didamaikan setelah didamaikan oleh Allah, kita berdamai untuk tidak melihat pelanggaran orang lain secara membabi buta, sehingga kita sulit untuk memaafkan dan mengampuni. Pelayanan pendamaian itu akan menjadi milik kita kalau kita membuka diri untuk disentuh dan diubah oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.